Di sebuah desa terpencil di lereng bukit, tersembunyi dari peta digital dan terlupakan oleh pembangunan, tinggal seorang pria bernama Raka. Umurnya baru 32, tapi garis wajahnya seakan menyimpan waktu 2 kali lipat lebih banyak. Rumah kayu tua peninggalan orang tuanya menjadi satu-satunya tempat berteduh dari panas dan hujan yang tak menentu. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan suara angin yang merembes dari celah-celah papan sudah biasa ia dengar tiap malam. Listrik hanya hidup beberapa jam, itu pun kalau tak mati mendadak. Sinyal? Sekadar angan. Raka sering naik bukit hanya untuk mengirim SMS, dan bahkan itu pun tak selalu sampai. Pekerjaan Raka adalah buruh tani serabutan. Hari ini mengangkut kayu, besok membantu tetangga menanam padi, lusa entah apa. Semua demi segenggam beras dan sesuap harapan. Ia tak pernah mengeluh, setidaknya tidak keras-keras. Namun, diamnya menyimpan letupan-letupan kecil yang perlahan menjadi bara. Oh iya, sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like dan ketik kobiltu sebagai tanda kita putihkan kolom komentar. Rini, istrinya, datang dari kota kecil di luar desa. Mereka bertemu saat Raka dulu sempat kerja proyek bangunan sebelum pulang kampung karena ibunya sakit keras. Rini awalnya terkesan oleh ketulusan dan kesederhanaan Raka. Tapi waktu, seperti biasa, menguji segalanya. Perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang. Tahun demi tahun berlalu, dan hidup mereka tetap begini-begini saja. Rumah yang bocor. Masakan yang selalu itu-itu. Masa depan yang kabur. Yang paling menyiksa Rini bukanlah kemiskinan, tapi ketiadaan harapan. Sore itu, awan menggantung berat di langit, mencerminkan suasana hati di dalam rumah kecil mereka. Rini berdiri di depan pintu sambil memegang tas lusuh. Di tangannya yang lain, anak mereka yang masih balita, tertidur pulas tanpa tahu dunia orang dewasa sedang pecah. Aku udah nggak bisa, Kak, katanya pelan, namun tegas. Suaranya seperti palu memukul paku di peti masa depan mereka. Kamu orang baik, tapi baik aja nggak cukup. Aku capek hidup di tempat yang bahkan lilin pun lebih terang dari listriknya. Raka menunduk. Lidahnya keluh, seperti tertahan di tenggorokan. Ia ingin bilang bahwa ia punya rencana, bahwa semua ini akan berubah, bahwa ia hanya butuh waktu. Tapi ia tahu, waktu mereka sudah habis. Tidak semua luka bisa ditutup dengan niat baik. Kamu pikir aku nggak nyoba, Rin? Aku bangun pagi, kerja sampai malam. Aku tahan malu minta kerja sana-sini. Aku pengen kita bisa hidup lebih layak. Tapi, ini desa, Rin. Ini tempat kita. Aku nggak bisa ninggalin ibu waktu itu, dan sekarang dia udah nggak ada. Tempat ini satu-satunya yang aku punya. Rini menggigit bibir. Matanya mulai basah, tapi tak ada air mata yang tumpah. Sudah terlalu banyak yang ia habiskan selama ini. Ia hanya berkata, "Maaf." Lalu memalingkan wajah dan melangkah keluar rumah yang selalu dingin, baik saat malam maupun saat hatinya. Raka tak mengejar, hanya berdiri mematung. Ia tak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Mungkin beberapa menit, mungkin berjam-jam. Hujan turun perlahan, menetes di atap rumah dan jatuh ke tanah. Satu-satu, seperti air mata yang tak mampu keluar dari matanya. Malam datang cepat. Desa itu gelap seperti biasanya. Cahaya satu-satunya datang dari lampu Petromax kecil di sudut rumah. Tapi malam ini, bahkan lampu itu tak tahan. Angin bertiup masuk dari sela dinding, dan nyalanya padam. Gelap total. Raka duduk sendiri di lantai rumahnya. Hanya ditemani suara jangkrik dan detak jantung yang terdengar jelas di keheningan. Di dalam gelap itu, pikirannya berputar-putar. Ia tak menyalahkan Rini. Ia pun ingin hidup yang lebih baik. Tapi ia percaya, kalau terus lari dari desa seperti yang lain, siapa yang akan membangun tempat ini? Siapa yang akan jadi tiang harapan? Ia teringat satu kalimat dari mendiang ayahnya, yang dulu suka berkata sambil menatap sawah yang kering. Tanah ini bukan mati, cuma belum dibangunkan. Kalimat itu kini terdengar lagi, entah dari mana. Lembut tapi menghujam. Raka akhirnya berdiri perlahan. Ia keluar rumah dan duduk di tangga kayu depan rumah. Hujan reda.
Langit malam penuh bintang. Ia memandang ke langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bibirnya bergumam lirih. Kalau memang ini jalanku, tunjukkan, ya Allah. Tapi jangan biarkan aku sendiri terus begini. Udara malam menggigit kulitnya, tapi hatinya terasa lebih hangat. Bukan karena solusi datang, tapi karena tekad itu mulai menyala. Masih kecil, masih rapuh, tapi ada. Di kejauhan, suara anak-anak desa tertawa lepas di bawah lampu redup. Mereka belum tahu bahwa dunia menunggu mereka menjadi orang besar. Dan Raka, meski belum tahu caranya, mulai percaya bahwa ia bisa menjadi jembatan untuk mereka sampai ke sana. Malam itu, tanpa sambungan internet dan tanpa listrik stabil, satu hal tetap menyala, semangat yang tak bisa dipadamkan. Pagi di desa tak pernah terlalu ramai, tapi pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah Raka, yang dulu selalu ada suara Rini menyapu lantai atau anaknya tertawa kecil, kini hening. Hanya ada derit lantai kayu dan desahan angin yang menyelinap dari sela-sela dinding. Raka duduk termenung di pinggir ranjang, memandang kosong ke arah pintu yang sudah tak lagi dibuka oleh siapapun selain dirinya. Sehari telah berlalu sejak kepergian Rini. Warga desa sempat bertanya-tanya, tapi tidak ada yang terlalu heran. Di tempat seperti ini, banyak kisah yang retak karena lapar dan putus asa. Banyak pasangan muda yang akhirnya pisah, kalah oleh realitas yang keras. Tapi Raka berbeda. Ia tidak larut dalam dendam atau kebencian. Yang ada justru rasa kosong yang perlahan berubah menjadi bara kecil dalam dada. Pagi itu, setelah sarapan seadanya, nasi dingin dan garam, Raka mengambil ransel bututnya. Isinya hanya satu botol air minum dan buku catatan usang yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia menggulung matanya ke langit dan menarik napas panjang. Bukit di kejauhan menantang seperti biasa. Ia berjalan kaki menuju kecamatan, menempuh lebih dari 5 kilometer dengan sepatu yang mulai robek. Bukan untuk mencari kerja, tapi untuk mencari ilmu. Di kecamatan, berdiri sebuah perpustakaan kecil milik pemerintah yang jarang dikunjungi. Letaknya tersembunyi di belakang kantor desa. Raka sudah lama tahu tempat itu, tapi rasa minder dan waktu yang sempit selalu membuatnya menjauh. Hari ini, ia tak punya alasan lagi untuk menunda. Perpustakaan itu dingin, bukan karena pendingin ruangan, tapi karena sepi dan lembab. Rak-rak kayunya berderit, dan beberapa buku sudah dimakan usia. Tapi di balik debu dan bau kertas lama itu, Raka menemukan dunia baru. Ia membuka buku-buku tentang energi surya, teknologi tepat guna, dan cerita-cerita desa lain yang berhasil bangkit dengan kreativitas. Satu buku mencuri perhatiannya, membangun desa dengan teknologi mandiri. Di dalamnya, ada kisah tentang pemuda di Papua yang membangun sistem listrik mikrohidro dari sungai kecil. Ada pula cerita tentang perempuan di pelosok Nusa Tenggara yang memanfaatkan panel surya bekas untuk menciptakan penerangan murah. Raka membaca tanpa jeda, seolah haus setelah bertahun-tahun kering. Ia datang ke perpustakaan itu setiap hari. Pulang saat matahari mulai terbenam, menyalin isi buku kecatatannya, menggambar sketsa alat-alat sederhana, dan mencatat nama-nama komponen yang belum ia kenal. Kadang ia harus bertanya ke penjaga perpustakaan yang tak selalu ramah, tapi ia tak peduli. Di desa, orang mulai melihat perubahan. Raka terlihat lebih sibuk dari biasanya. Ia membawa papan kayu, kabel bekas, dan botol plastik. Banyak yang menertawakannya. Mau bikin pesawat, Kak? Tanya seorang bapak sambil tertawa. Tapi tak semua hanya melihat dan tertawa. Seorang pemuda bernama Dio, anak kelas 3 SMK yang tinggal tak jauh dari rumah Raka, mulai tertarik. Dio sudah lama punya rasa penasaran tinggi terhadap teknologi, tapi tak pernah punya tempat untuk belajar. Ia melihat Raka sebagai sosok aneh, tapi berbeda. Pada suatu sore, ia datang ke rumah Raka dan hanya berkata, "Kalau butuh bantuan, saya ikut, Mas." Mata Raka berkaca, tapi ia hanya tersenyum dan mengangguk. Hari-hari selanjutnya, mereka bekerja bersama. Dio mengajari Raka dasar-dasar kelistrikan dan pemrograman yang ia pelajari dari sekolah, walau terbatas. Raka, dengan ketekunannya,
mengajarkan Dio cara berpikir sistematis dan bertahan dalam tekanan. Mereka membongkar radio bekas, merakit panel kecil dari limbah kaca dan potongan logam, membuat sirkuit sederhana dari kabel yang mereka temukan di pasar loak kecamatan. Seringkali hasilnya gagal, lampu tak menyala, arus tak stabil, alat terbakar. Tapi di antara kegagalan itu, mimpi mereka mulai menyala. Di belakang rumah Raka, berdirilah sebuah bangunan kecil dari triplek dan seng, mereka sebut Pusat Teknologi Desa. Di dalamnya, hanya ada 2 kursi, 1 meja panjang, dan papan tulis bekas. Tapi ruangan itu menjadi laboratorium mimpi, tempat di mana harapan disolder bersama kesabaran. Anak-anak mulai datang karena penasaran. Beberapa orang tua mulai berhenti mengejek. Seorang ibu bahkan membawakan pisang goreng, lalu berkata pelan, "Kalau bisa ngajarin anak saya belajar, ajari ya, Mas Raka." Suatu malam, ketika lampu minyak di rumahnya redup, Raka berdiri di luar rumah dan memandang ke langit yang bersih dari polusi. Ia memejamkan mata dan berbisik, "Kalau ini jalan yang kau beri, jangan biarkan semangat ini padam, ya Allah." Langit tetap diam, tapi angin malam terasa lebih hangat. Mimpi itu belum jadi kenyataan. Alat-alat mereka masih seadanya. Tapi untuk pertama kalinya sejak rumahnya retak karena ditinggal istri, Raka melihat sesuatu yang utuh tumbuh kembali, keyakinan. Keyakinan bahwa tanah yang gersang bukan berarti mati. Keyakinan bahwa di balik keterbatasan, ada peluang untuk membangun. Dan yang terpenting, keyakinan bahwa satu langkah kecil, bila terus dilanjutkan, akan mengubah arah seluruh desa. Malam itu, cahaya remang dari rakitan panel kecil berhasil menyalakan satu bohlam 5 watt di dalam ruang belajar mereka. Tidak terang, tapi cukup untuk membaca. Cukup untuk berharap. Transisi menuju bab 3. Malam demi malam berlalu, dan di tengah heningnya desa yang hanya ditemani suara jangkrik, satu titik cahaya kecil mulai menjadi pembeda. Di belakang rumah Raka, bangunan dari papan bekas dan seng tua itu kini tak hanya memancarkan cahaya lemah, tapi juga menyedot perhatian siapapun yang melintas. Raka dan Dio menyebut tempat itu bengkel cahaya. Bukan karena mereka telah berhasil menciptakan teknologi hebat, tapi karena bagi mereka, tempat itu adalah awal dari segalanya. Tempat ide-ide yang sebelumnya hanya mengendap di kepala kini menemukan bentuk. Panel surya mini buatan tangan mereka, dari kaca jendela rusak dan lempeng aluminium bekas, akhirnya berfungsi. Tak besar, hanya cukup menyalakan 2 bohlam dan mengisi 1 powerbank, tapi cukup untuk memicu antusiasme yang tak bisa dibeli. Setiap sore, anak-anak desa datang, duduk di lantai beralas tikar dan mendengarkan Dio menjelaskan apa itu listrik, kenapa kabel harus disambung dengan benar, dan bagaimana cahaya bisa muncul dari matahari. Mereka belum paham semuanya, tapi mereka terpukau. Raka melihat itu dan tahu, mereka tak sedang mengajari cara membuat lampu, mereka sedang menyalakan harapan. Salah satu inovasi pertama mereka adalah sistem senter botol plastik. Dengan modal botol bening, aluminium foil, dan LED kecil, mereka membuat lampu darurat untuk warga yang masih menggunakan lilin atau lampu minyak. Ide itu sederhana, tapi dampaknya besar. Ketika malam datang lebih awal dan anak-anak ingin tetap membaca, lampu botol itu menjadi penyelamat. Raka dan Dio pun mulai membangun sistem jaringan lokal menggunakan perangkat router bekas dari sekolah dan toko komputer bekas di kecamatan. Mereka memodifikasi firmware, menciptakan intranet lokal berisi konten edukasi, ensiklopedia offline, video tutorial pertanian, dan cerita-cerita inspiratif dari berbagai desa di dunia. Internet belum menjangkau mereka, tapi mereka menciptakan dunia digital sendiri. Kabar tentang bengkel cahaya menyebar perlahan. Bukan karena promosi, tapi karena dampaknya terasa. Seorang guru honorer, Bu Reta, mulai mengajak murid-muridnya datang belajar setelah sekolah. Ia berkata kepada Raka dengan mata berbinar, "Kalau dulu saya harus menulis di papan, sekarang saya bisa nyalain video edukasi di sini." Anak-anak jadi lebih semangat. Meski banyak yang mulai mendukung, tantangan tak berhenti. Suatu hari, baterai cadangan mereka meledak karena kelebihan daya. Dio panik, tangannya sedikit terbakar, dan kabel-kabel berantakan.
Tapi alih-alih menyerah, mereka justru menjadikan insiden itu pelajaran. Raka menulis dengan spidol di dinding papan bengkel mereka. Gagal itu guru, tapi jangan bolos. Sementara itu, sebagian warga masih ragu. Apa gunanya teknologi kalau perut kosong? Celetuk seorang petani tua saat Raka menawarkan lampu darurat ke rumahnya. Bagi Raka, ini bukan hinaan, tapi cermin. Ia sadar bahwa teknologi yang mereka bangun harus relevan. Maka, mereka pun mulai merancang alat bantu pertanian sederhana, alat ukur kelembaban tanah dari sensor bekas printer, dan alarm air otomatis dari pelampung ember rusak. Semua dibangun dari barang bekas. Tak ada satupun alat baru yang mereka beli. Namun dari tumpukan rongsokan itu, lahir fungsi. Fungsi yang bukan hanya membantu, tapi juga membuka mata bahwa keterbatasan tak selalu berarti tak bisa. Raka mulai mencatat semua aktivitas mereka dalam buku besar. Eksperimen, kegagalan, jumlah anak yang datang belajar, sampai ide-ide liar yang belum dicoba. Buku itu menjadi catatan hidup, bukan sekadar laporan. Dalam satu halaman, ia menulis, "Jika tak ada jalan, maka kita ukir jalannya. Meski dari tanah liat dan mimpi yang belum jadi." Pada suatu malam yang dingin, setelah semua anak pulang, Dio duduk termenung. Ia menatap langit yang penuh bintang. "Mas Raka," katanya pelan, "kalau listrik ini nyala terus, bisa nggak kita bikin tempat ini lebih besar?" Raka menatapnya dan menjawab tanpa ragu, "Bisa, tapi bukan listriknya yang harus nyala terus. Kita." Mereka lalu duduk bersama, merancang desain bangunan baru, membayangkan apa yang bisa mereka tambahkan. Perpustakaan digital, ruang kelas kecil, tempat rakit komputer. Semuanya masih dalam bayangan, tapi sudah terasa nyata di dada mereka. Malam itu, Raka menyendiri sejenak. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk di sudut ruang yang remang-remang. Di keheningan itu, ia menengadah dan berdoa. "Terima kasih, ya Allah. Hari ini anak-anak tertawa. Hari ini ada terang. Jangan cabut semangat ini." Ia tak butuh jawaban langsung. Baginya, kenyataan bahwa hari ini lebih baik dari kemarin sudah cukup sebagai isyarat bahwa doanya tak sia-sia. Di luar, angin malam menggesek daun-daun. Lampu bohlam kecil itu masih menyala. Cahayanya tak menyilaukan, tapi cukup membuat halaman depan bengkel cahaya terlihat dari kejauhan. Dan dari kejauhan itulah, seseorang yang tak mereka kenal memotret tempat itu dari atas motor, lalu pergi diam-diam. Raka belum tahu bahwa foto itu akan membawa gelombang baru. Tapi malam itu, ia hanya tahu satu hal. Mimpi yang disiram dengan niat tulus dan usaha keras, pada akhirnya akan tumbuh. Bahkan di tanah paling keras sekalipun. Langit yang biasanya cerah di desa, pagi itu tampak gelap dan muram. Awan pekat menggantung berat, menutupi matahari seperti selimut suram. Angin kencang meniup dedaunan hingga berjatuhan, dan pohon-pohon tinggi bergoyang liar seperti hendak tumbang. Tapi di bengkel cahaya, Raka dan Dio tetap bekerja. Hari itu mereka sedang menyusun ulang baterai penyimpanan daya agar lebih aman setelah insiden ledakan kecil 2 minggu lalu. "Mas, kayaknya bakal hujan gede," kata Dio sambil memandangi langit dari jendela kecil yang mereka buat dari bekas plastik mika. Raka menoleh sejenak lalu kembali menyolder kabel. "Biarin aja. Yang penting kita tutup atap ini dulu. Nggak boleh bocor lagi." Tak lama, tetes hujan pertama jatuh, pelan tapi tajam. Lalu turun deras. Angin menguat. Genteng-genteng rumah warga mulai berderak. Air mulai merembes masuk ke sudut-sudut ruangan. Raka berdiri, menahan pintu agar tidak terlepas. "Tahan kabel-kabel itu, Dio. Jangan sampai kena air." Tapi alam lebih kuat dari kehendak manusia. Dalam waktu singkat, hujan berubah menjadi badai. Seng bagian belakang bengkel beterbangan. Satu persatu bautnya lepas seperti tak ada artinya. Kabel berantakan, air masuk membanjiri lantai, dan rak tempat menyimpan buku basah semua. Salah satu panel surya buatan mereka pecah terbawa angin. Raka dan Dio hanya bisa bertahan. Mereka tidak lagi menyelamatkan alat, tapi diri mereka sendiri. Badai berlangsung hampir 2 jam. Ketika mereda,
Bengkel cahaya tak lagi seperti sebelumnya. Bangunan itu rusak berat. Panel surya hancur. Kabel-kabel melilit sembarangan. Papan tulis terbelah. Tempat yang seminggu lalu dipenuhi anak-anak kini tampak seperti sisa reruntuhan perang. Dio duduk di tangga kayu dengan napas tersengal. Tangannya luka ringan. Bajunya robek di bagian bahu. Raka berdiri mematung, menatap bangunan yang mereka bangun dari nol kini kembali nyaris ke titik awal. "Maaf, Mas," bisik Dio lirih. Suaranya nyaris tak terdengar oleh angin yang belum sepenuhnya tenang. Raka tak menjawab. Ia berjalan perlahan ke dalam ruangan yang setengah roboh itu. Di pojok, ia menemukan buku besar tempat ia mencatat semua mimpi mereka. Basah, lusuh, tapi masih utuh. Ia memeluk buku itu dengan kedua tangan, lalu duduk di lantai yang kini penuh lumpur. Kepalanya tertunduk, bahunya berguncang. Untuk pertama kalinya sejak ia ditinggal Rini, air mata itu benar-benar jatuh. Malamnya, desa kembali gelap. Tidak hanya karena listrik mati, tapi juga karena semangat yang sempat menyala kini padam. Anak-anak tidak datang. Orang tua hanya menatap dengan kasihan. Raka tak keluar rumah, hanya duduk di ruang tengah, menatap dinding kosong yang sebelumnya penuh catatan ide. Beberapa warga mulai membicarakan. "Sudah dibilang, itu proyek aneh-aneh," kata salah satu bapak di warung kopi. "Mending kerja sawah aja, jelas hasilnya." Tapi diam-diam, ada juga yang merasa kehilangan. Seorang anak kecil datang malam-malam membawa lampu botol plastik buatan Raka yang masih menyala. Ia berdiri di depan rumah Raka dan berkata polos, "Mas, ini lampunya masih bagus, bisa bikin lagi." Raka menatap anak itu. Ada sesuatu dalam tatapan bocah itu yang menusuk lebih dalam dari semua hinaan yang pernah ia terima. Ia hanya mengangguk pelan. Bocah itu tersenyum lalu pergi, meninggalkan Raka sendirian dengan pikirannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Raka mulai membersihkan puing-puing, sendirian. Dio belum muncul sejak badai. Atap diganti dengan terpal, kabel dipilah-pilah, dan papan tulis disandarkan ke dinding walau sudah retak. Tepat seminggu setelah badai, Dio datang membawa seseorang. Perempuan muda berjaket coklat dan kamera tergantung di lehernya. Namanya Lina, relawan dari sebuah LSM teknologi alternatif. Dio ternyata diam-diam menghubungi relawan itu setelah foto bengkel cahaya mereka viral di media sosial. Foto yang diambil diam-diam saat malam terakhir sebelum badai melanda. "Apa benar ini tempat yang bikin wifi lokal dan lampu darurat dari botol?" tanya Lina, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Raka mengangguk. Masih dengan pakaian lusuh dan tangan kotor penuh tanah. "Dulu iya. Sekarang tinggal sisa." Lina mengamati semuanya, lalu berkata, "Kalau kamu mau bangun lagi, kami bisa bantu." Raka menatapnya lama. Ada harapan, tapi juga luka yang belum sembuh. Ia berkata pelan, "Tapi kami cuma 2 orang. Tempat ini cuma dari sampah." "Justru itu yang bikin ini berharga," jawab Lina cepat. "Kami cari orang yang bisa mengubah barang buangan jadi harapan. Dan kayaknya, kamu satu dari sedikit yang bisa." Malam harinya, Raka duduk di bawah langit terbuka. Ia memandangi langit yang kini cerah, penuh bintang, seolah badai kemarin tak pernah terjadi. Angin berembus lembut. Ia menutup mata dan berbisik, "Allah, aku nggak tahu ini ujian atau jalan. Tapi kalau ini awal dari yang lebih besar, jangan biarkan aku lemah." Di dalam hatinya, ada ruang yang sempat hancur kini perlahan dibangun kembali. Bukan karena alat-alat itu masih bisa dipakai, tapi karena tekad itu, meski sempat roboh, masih menyisakan fondasi. Dan fondasi itulah yang akan menjadi tumpuan bagi langkah-langkah berikutnya. Bukan untuk membangun tempat yang lebih megah, tapi semangat yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh badai sekalipun. Bangunan itu kini berdiri kembali. Lebih kokoh dari sebelumnya. Papan-papan tua diganti dengan rangka besi ringan hasil donasi. Atapnya bukan lagi seng berkarat, tapi lembaran fiber transparan yang membuat siang hari di dalam bengkel tetap terang tanpa listrik. Di sudut ruangan, sebuah rak menyimpan laptop bekas yang dikirimkan relawan. Ada 6 unit. Layarnya tak sempurna,
baterainya soak, tapi masih bisa menyala. Semua ini terjadi bukan dalam sekejap. Dibutuhkan waktu 3 bulan sejak badai menghancurkan segalanya. Tapi selama itu pula, semangat Raka, Dio, dan warga yang mulai percaya, tidak pernah benar-benar padam. Dengan bantuan dari LSM Teknologi yang dipimpin Lina, bengkel cahaya kini bertransformasi menjadi pusat belajar mandiri desa. Namun perubahan sejati bukan pada bangunannya. Yang paling terasa adalah wajah anak-anak yang datang ke sana setiap hari. Mereka datang bukan hanya untuk menonton video edukasi, tapi juga untuk belajar membuat sendiri. Dio kini memandu kelas dasar pemrograman visual, menggunakan software ringan yang bisa dijalankan offline. Anak-anak membuat animasi, bermain simulasi pertanian, dan mulai menulis cerita mereka sendiri. Ada juga kelas malam untuk orang dewasa. Para petani belajar tentang cuaca, siklus tanam, bahkan perbandingan pupuk organik. Semua materi disusun oleh Raka, dengan bahasa sederhana, gambar ilustratif, dan video pendek dari flash disk. Dalam ruangan sederhana, pengetahuan menyebar seperti cahaya, pelan tapi pasti. Mas Raka, saya bisa ngerti sekarang kenapa jagung saya nggak jadi waktu itu, ujar Pak Dirman, seorang petani tua sambil menepuk-nepuk pundaknya. Karena tanah kering nggak cukup disiram 2 kali sehari, Pak. Tapi juga harus dicek kadar airnya. Nah, nanti kita buat alat ukurnya sama Dio ya. Bukan hanya warga desa yang terkesan. Seiring berjalannya waktu, video dokumentasi dari Lina menyebar di media sosial. Potret anak-anak tersenyum di depan layar, cuplikan Raka mengajar di papan tulis sederhana, dan shot udara pusat belajar yang berdiri di tengah hutan, viral secara tak terduga. Seorang jurnalis teknologi dari ibu kota menulis artikel panjang, dari gelap menjadi pelita, teknologi desa yang tidak kita lihat. Tayangan itu sampai kemana-mana. Termasuk Rini, mantan istri Raka, yang kini bekerja di sebuah rumah tangga di pinggiran kota. Suatu sore, saat sedang menyetrika pakaian, ia melihat cuplikan berita itu di televisi majikannya. Wajah itu, suara itu, Raka. Ia terdiam. Tangan yang memegang setrika berhenti. Anaknya yang kini sudah mulai lancar berbicara tiba-tiba bertanya, "Itu siapa, Ma?" Rini tak langsung menjawab, tapi matanya mulai berkaca. Ia tak tahu harus merasa bangga, bersalah, atau malu. Yang jelas, pria yang ia tinggalkan dulu kini berdiri di panggung yang tak pernah ia bayangkan. Bukan panggung selebriti, tapi panggung kebermanfaatan. Raka sendiri tidak pernah mengejar pengakuan. Tapi kenyataan bahwa dunia luar kini mulai menoleh ke desa mereka, menjadi peluang yang tidak ia abaikan. Undangan mulai datang. Sekolah-sekolah tinggi teknik, komunitas digital, bahkan pemerintah daerah ingin mendengar ceritanya. Suatu hari, Lina datang membawa surat. Undangan resmi dari Jakarta. Raka diminta menjadi salah satu pembicara dalam Forum Nasional Kemandirian Desa, mewakili daerah tertinggal yang berhasil memanfaatkan teknologi berbasis lokal. Ia sempat terdiam membaca surat itu. Jakarta. Gumamnya. Ya. Semua biaya ditanggung. Kamu nggak harus pakai jas atau pidato baku. Cukup jadi kamu, ujar Lina tersenyum. Perjalanan ke kota adalah sesuatu yang dulu hanya ada di pikirannya. Ia bahkan tak punya sepatu pantas. Dio memberinya sepatu bekas sekolah. Bu Reta, guru honorer yang dulu membawa muridnya ke bengkel, menjahitkan kemeja putih untuknya. Ibu-ibu desa bergotong royong mengumpulkan uang untuk ongkos cadangan. Ketika hari itu tiba, seluruh desa mengantar Raka ke terminal. Beberapa anak bahkan membuat papan karton bertuliskan, "Mas Raka, bawa cerita kami." Bus melaju perlahan, meninggalkan jalan berbatu yang sudah mulai hafal dengan langkah kaki Raka. Tapi di dalam hati, Raka tahu, ia tak pergi meninggalkan desa. Ia membawa desa bersamanya. Tiba di Jakarta, ia seperti memasuki dunia lain. Bangunan menjulang, kendaraan tak henti, dan wajah-wajah asing bergegas seperti waktu sedang dikejar. Tapi ia tak gentar. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Tapi ia membawa sesuatu yang banyak orang lupa, nilai dari kesederhanaan yang dibalut ketekunan.
Forum itu diadakan di gedung tinggi ber-AC. Pembicara lain datang dengan presentasi canggih, grafik, dan istilah asing. Saat gilirannya tiba, Raka hanya berdiri dengan satu mikrofon dan foto pusat belajar di belakangnya. Ia membuka pembicaraannya dengan tenang. Saya Raka, dari desa yang dulu tidak punya listrik dan sinyal. Hari ini, anak-anak di desa saya bisa belajar coding. Tapi bukan karena saya pintar. Karena kami percaya, meski di tempat paling gelap, selalu ada cahaya kalau kita mau nyalakan. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan membahana. Setelah sesi selesai, banyak orang datang menghampiri. Ingin tahu lebih jauh. Ingin berkunjung ke desa. Tapi Raka hanya ingin cepat pulang. Sore harinya, ia duduk di taman kota. Ia melihat anak-anak bermain. Mirip seperti anak-anak di desanya. Ia tersenyum. Lalu memejamkan mata sejenak dan berbisik dalam hati. Terima kasih, ya Allah, aku cuma ingin mereka punya harapan lebih besar dari aku. Malam itu, sebelum tidur di penginapan sederhana, ia membuka buku catatannya dan menulis satu kalimat. Ternyata dunia mau mendengar. Sekarang waktunya kita bersuara lebih keras, lebih nyata. Pagi itu, Jakarta masih basah oleh hujan semalam. Udara sedikit lebih segar dari biasanya. Tapi di sebuah aula besar dengan dinding kaca dan karpet merah marun, suhu ruangan terasa dingin oleh pendingin udara dan keseriusan agenda hari itu. Presentasi inovasi desa berkelanjutan, disaksikan langsung oleh Presiden dan jajaran kementerian. Di antara para pembicara berjas rapi, Raka berdiri agak kaku. Ia mengenakan kemeja putih hasil jahitan bureta dan celana panjang bersih. Sepatu pinjaman dari Dio. Di tangan kirinya, ia menggenggam buku catatan usang yang sudah menemaninya sejak awal perjalanan. Namanya dipanggil. Langkahnya pelan namun mantap. Puluhan pasang mata menatap ke arahnya. Sebagian penasaran, sebagian menganggap remeh. Tapi tak satu pun tatapan itu menggoyahkan langkahnya. Di atas panggung, mikrofon menunggu. Raka berdiri di sana. Sorot lampu menyoroti wajahnya yang coklat terbakar matahari, dan sesekali layar besar di belakangnya menampilkan cuplikan desa kecilnya. Anak-anak yang tertawa di depan laptop bekas. Ibu-ibu menyiram tanaman dengan alat sensor rakitan, dan bangunan sederhana bertuliskan Pusat Belajar Mandiri Desa. Ia membuka suaranya tanpa basa-basi. Nama saya Raka. Dulu, saya ditinggal istri karena miskin. Dulu, desa kami tak punya listrik tetap, apalagi sinyal. Tapi kami tidak menyerah. Kami bangun dari bawah, dari papan bekas, dari kabel yang orang buang. Suara Raka tenang, tapi dalam. Ia tidak membaca dari slide. Ia bicara dari pengalaman. Dari luka. Dari perjuangan. Ia tidak menyembunyikan betapa sulitnya merakit cahaya dari kegelapan. Kami nggak hebat. Kami hanya yakin bahwa mimpi itu tidak harus mahal. Tapi harus dikejar. Bahkan kalau harus jalan kaki 5 kilometer cuma buat baca buku tua. Ruangan hening. Tak ada yang menyela. Tak ada suara batuk atau bisik-bisik. Semua larut dalam kisah yang tak dibuat-buat. Saya berdiri di sini bukan buat cari perhatian. Saya cuma mau negara ini lihat, masih banyak desa seperti kami. Yang tidak butuh belas kasihan, tapi kesempatan. Bukan dibantu terus, tapi dikasih jalan supaya bisa bantu dirinya sendiri. Tepuk tangan pecah. Bahkan sebagian hadirin yang semula tak terlalu tertarik, kini berdiri. Ada yang meneteskan air mata. Presiden yang duduk di barisan depan mengangguk perlahan, lalu berdiri ikut memberi aplaus. Raka hanya menunduk sopan. Di luar gedung, cuaca mulai cerah. Sinar matahari menerobos kaca besar aula, seolah menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar presentasi, pengakuan terhadap perjuangan sunyi dari pinggiran negeri. Sementara itu, di kota kecil tak jauh dari ibu kota, seorang perempuan menyeka layar televisi dengan kain lap. Wajahnya terdiam, terpaku pada sosok yang sedang bicara di layar. Rini. Ia berdiri di ruang tengah rumah majikannya, masih mengenakan celemek, setrika belum dicabut. Matanya tak berkedip saat melihat Raka berdiri percaya diri, mewakili ribuan desa yang sering dianggap tak penting. Dia ayah?
Tanya anak kecil yang duduk di lantai sambil memainkan mobil-mobilan. Rini mengangguk pelan, tak sanggup bicara. Suaranya tercekat oleh perasaan yang bercampur aduk. Bukan sekadar penyesalan, tapi kekaguman, rasa bersalah, dan keinginan untuk kembali ke waktu di mana ia masih bisa memilih untuk tetap tinggal. Tapi waktu tak bisa diulang. Dan ia tahu itu. Malamnya, Rini berdiri di balkon kecil kosnya, menatap langit. Anak mereka sudah tertidur. Di kejauhan, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang. Ia menarik napas dalam-dalam lalu berbisik lirih. Maaf dan terima kasih. 2 hari setelah acara, Raka pulang ke desa. Bukan dengan bus, tapi dengan mobil dinas yang dikirim kementerian. Ia tidak suka kemewahan itu, tapi kali ini ia izinkan, bukan untuk dirinya, tapi agar desanya tahu bahwa perjuangan mereka dihargai. Saat mobil itu melewati jalan tanah menuju desa, puluhan anak sudah menunggu di pinggir. Mereka membawa kertas karton bertuliskan, "Selamat datang, pahlawan desa." Bendera merah putih kecil berkibar di tiap sudut rumah. Warga berjejer. Dio berdiri paling depan. Senyum lebar tak bisa disembunyikan. Bu Reta membawa baki berisi air dan bunga sebagai simbol penyambutan. Beberapa bapak-bapak bahkan menangis haru. Mereka menyadari, yang dulu mereka remehkan, kini jadi kebanggaan. Tapi Raka tidak melambung. Ia tidak bicara panjang. Ia hanya naik ke panggung sederhana dari bambu dan berkata, "Saya pergi bukan untuk jadi besar, tapi untuk buat desa ini dilihat. Sekarang, kita harus lanjut. Kita harus buktiin bahwa ini bukan puncak. Ini baru permulaan." Sorak-sorai terdengar. Anak-anak berlarian. Malamnya, lampu di seluruh desa menyala. Bukan dari PLN, tapi dari sistem listrik tenaga surya buatan bengkel. Kini kapasitasnya meningkat. Koneksi jaringan lokal makin kuat. Bahkan 1 unit internet satelit donasi sudah dipasang di atap pusat belajar. Malam itu, semua warga berkumpul di halaman tengah. Mereka nonton bareng video pidato Raka di layar tancap buatan Dio. Suara anak-anak tertawa bergema. Aroma jagung bakar dan teh manis mengisi udara. Di tengah keramaian itu, Raka berdiri agak jauh. Ia memandang semuanya dalam diam. Hatinya penuh, matanya berkaca, tapi ia tahan. Ia tahu, jalan ini panjang. Tapi hari ini, ia izinkan dirinya untuk merasa bahagia. Ia menatap langit yang bersih, lalu menunduk pelan. Di dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, kau ganti semua luka dengan cahaya." Dan malam itu, tak ada lagi kesedihan, tak ada dendam. Hanya satu desa kecil yang kini bersinar, bukan karena listrik, tapi karena semangat yang tak pernah padam. Sudah 2 bulan sejak Raka berdiri di panggung besar ibu kota dan membawa nama desanya naik ke peta nasional. Sejak itu, perubahan datang cepat, terlalu cepat untuk ukuran desa kecil yang terbiasa berjalan perlahan. Tapi bukan itu yang membuat Raka mulai merasa gelisah. Pusat Belajar Mandiri Desa kini punya nama resmi. Plang besar berdiri di depan bangunan, lengkap dengan logo kementerian dan stempel lembaga. 2 unit komputer baru dikirim. Wartawan datang silih berganti, dan hampir tiap minggu ada tamu dari luar, peneliti, mahasiswa, relawan kota, bahkan pejabat yang hanya singgah untuk berfoto. Di permukaan, ini adalah kemenangan. Tapi Raka tahu, ada hal yang lebih sulit dari membangun, yaitu menjaga agar tetap menyala. Sore itu, ia duduk di belakang bangunan, memandangi sawah yang mulai menguning. Dio sibuk di dalam, mengatur jadwal pelatihan baru yang diminta oleh tim relawan. Anak-anak kini mulai sibuk dengan proyek-proyek kecil mereka, membuat aplikasi kuis sederhana, menanam hidroponik dengan sensor, merekam vlog edukatif. Tapi wajah-wajah baru yang berdatangan membawa energi yang berbeda. Beberapa datang dengan niat baik, tapi tak sedikit yang datang membawa ekspektasi berlebihan, bahkan niat untuk mengambil alih. Ada yang datang dengan saran yang terlalu kota untuk diterapkan di desa. Ada juga yang membujuk Dio agar ikut program di luar negeri, menjanjikan beasiswa dan masa depan cerah.
Dan suatu malam, ketika Dio minta bicara empat mata, Raka tahu waktunya datang. "Mas," kata Dio pelan, "aku dikasih kesempatan buat ikut program inkubasi teknologi desa di luar. 6 bulan. Semua ditanggung." Raka diam. Ia tahu ini adalah kesempatan besar. Ia juga tahu, anak muda seperti Dio layak berkembang lebih luas. Tapi di balik senyum yang ia paksa, ada bagian dari dirinya yang merasa akan kehilangan pijakan penting. "Kamu harus ambil itu," kata Raka akhirnya. "Tapi jangan lupa, kamu pulangnya ke sini, ya?" Dio mengangguk, mata berkaca. "Aku pulang, Mas. Tempatku tetap di sini." Keesokan harinya, seluruh desa melepas kepergian Dio. Tak ada upacara resmi, hanya pelukan hangat dan doa diam-diam. Dio pamit seperti petani hendak ke ladang. Sederhana, tapi penuh makna. Sepeninggal Dio, Raka kembali memimpin pusat belajar sendirian. Tapi beban kini lebih besar. Permintaan pelatihan meningkat. Proposal datang tanpa henti. Bahkan undangan kerjasama dari luar negeri mulai berdatangan. Satu malam, Raka duduk sendirian di ruang belajar. Komputer menyala, tapi pikirannya kosong. Ia membuka catatan lamanya, buku tua yang kini sudah hampir penuh. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mimpi itu mudah dinyalakan, tapi berat dijaga tetap menyala. Jangan sampai kita terlalu sibuk menyulut api baru, sampai lupa menjaga api lama tetap hidup." Beberapa hari kemudian, seorang perempuan datang ke desa. Raka nyaris tak mengenalinya, sampai perempuan itu berkata dengan suara yang ia kenal betul, "Raka, ini aku. Rini." Ia berdiri di depan pintu rumah, membawa koper kecil dan seorang anak lelaki yang kini sudah hampir sekolah. Raka menatapnya lama. Waktu seakan berhenti. "Aku nggak minta kembali," ujar Rini cepat. "Aku cuma ingin anak ini tahu ayahnya siapa. Dan, kalau kamu izinkan, aku ingin bantu di pusat belajar. Aku bisa ngajar baca tulis. Dulu itu keahlianku, kan?" Raka menarik napas dalam. Emosinya bercampur antara getir, damai, dan rasa yang tak bisa ia beri nama. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia hanya membuka pintu lebih lebar dan melangkah ke dalam. Hari-hari berikutnya, kehadiran Rini mengisi kekosongan yang dulu tak terlihat. Ia tak lagi istri, tak juga tamu. Ia menjadi bagian dari gerakan itu. Mengajarkan anak-anak yang belum lancar membaca, mencatat jadwal pelajaran, dan sesekali membantu warga menulis surat atau mengisi formulir bantuan online. Raka tak menuntut penjelasan. Ia tak lagi hidup di masa lalu. Ia hidup di antara papan tulis, suara anak-anak, dan nyala lampu-lampu kecil buatan mereka sendiri. Dan ketika Dio mengirimkan pesan video dari programnya di luar negeri, menampilkan ruang kelas penuh ide, ia menutup dengan satu kalimat. "Apapun yang aku pelajari di sini, akan aku bawa pulang. Karena cahaya terbaik bukan yang paling terang, tapi yang paling tahan lama." Raka tersenyum melihat layar. Ia menutup laptop dan melangkah keluar. Malam mulai turun. Desa perlahan tenang. Tapi dari sudut-sudut rumah, cahaya kecil menyala. Dari botol plastik, dari panel surya, dari rakitannya sendiri. Ia berdiri di depan pusat belajar, menatap anak-anak yang masih betah di dalam, bahkan saat malam sudah larut. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap langit, dan dalam hati, seperti biasa, ia berbisik. "Jangan cabut semangat ini. Ya Allah, biar kecil, asal tetap nyala." Dan di malam yang sunyi itu, cahaya dari desa kecil itu tetap menyala. Bukan karena teknologi, bukan karena listrik, tapi karena hati-hati yang menolak padam. Musim hujan datang lebih cepat tahun ini. Tanah di desa mulai basah, rerumputan tumbuh liar, dan udara pagi membawa aroma tanah yang menyegarkan. Tapi bukan hanya tanah yang menyerap air hujan. Pusat belajar mandiri desa pun menyerap semangat baru, menyebar pelan seperti akar pohon yang menjalar ke segala arah. Raka kini bukan lagi hanya penggerak. Ia menjadi penjaga ekosistem. Setiap hari dimulai dengan membuka ruang belajar, memastikan komputer menyala, panel surya bersih, dan air untuk hidroponik terisi.
Tapi di sela rutinitas itu, satu hal mulai tumbuh, rasa percaya dari warga. Pak Dirman, yang dulu mencibir soal teknologi dan perut kosong, kini rutin datang membantu kebun percobaan. Ia bahkan mulai memodifikasi alat semprot pupuknya sendiri, dengan tambahan sensor yang dipasang Dio sebelum keluar negeri. Bu Wati, pedagang jajanan pasar, kini membuat blog sederhana berisi resep-resep tradisional, ditulis oleh Rini dan difoto oleh anak-anak yang memegang kamera bekas. Tak ada yang muluk-muluk, tapi semua yang dilakukan terasa mengakar dan tumbuh alami. Namun di balik semua perkembangan itu, datang juga tantangan baru, permintaan dari luar desa. Satu sore, Raka duduk di ruang kerja kecil di belakang pusat belajar. Di depannya, 3 surat tergeletak. Semua dari desa lain yang ingin meniru model mandiri. Sebuah undangan dari kabupaten meminta Raka membuka pelatihan intensif. Bahkan sebuah universitas teknologi menawarkan kerjasama membuat modul pembelajaran untuk desa-desa pelosok. Bagi banyak orang, ini prestasi. Tapi bagi Raka, ini ujian. Ia duduk diam, menatap surat-surat itu seperti menatap peta jalan yang belum pernah dilalui. Ia takut pusat ini berubah menjadi panggung, bukan lagi ruang tumbuh. Rini masuk membawa teh hangat, meletakkannya perlahan. Ia tak bertanya apapun, tapi Raka bicara lebih dulu. Semakin banyak yang datang, semakin besar tanggung jawabnya, katanya lirih. Aku takut pusat ini malah jadi ajang pamer. Kita bukan buat ini untuk dikagumi, tapi untuk dipakai. Rini duduk di sampingnya. Maka pastikan yang datang untuk belajar, bukan untuk menilai. Kalimat itu sederhana, tapi menjadi cahaya kecil bagi keraguan Raka. Keesokan harinya, ia memanggil beberapa warga untuk rapat desa. Ia tak ingin memutuskan sendiri. Ia ingin melibatkan semuanya, karena sejak awal, ini bukan perjuangan seorang Raka. Ini milik bersama. Di balai bambu yang sudah jarang digunakan, warga berkumpul. Raka berdiri di depan mereka. Kali ini tidak membawa presentasi atau grafik, hanya secari kertas dan satu pertanyaan. Kalau desa lain ingin belajar dari kita, apa yang akan kita bagikan? Dan apa yang tidak ingin kita ubah? Diskusi berlangsung seru. Ada yang ingin membagi sistem panel surya, ada yang ingin kirim tim ke desa tetangga, tapi ada juga yang khawatir desa mereka kehilangan arah. Tapi satu suara muncul dari seorang pemuda bernama Wira, anak muda yang selama ini jarang bicara. Kalau kita jadi contoh, jangan kasih semua jawaban, tapi kasih cara untuk cari jawaban sendiri. Semua terdiam, lalu mengangguk. Akhirnya, disepakati, pusat belajar akan membuka program baru bernama Menanam dari Akar. Pelatihan dasar selama 7 hari untuk warga dari desa lain, tapi hanya dengan satu syarat. Mereka harus membawa satu masalah nyata dari desa mereka sendiri. Tak boleh datang hanya untuk meniru. Mereka harus datang untuk bertumbuh. Program ini dimulai sebulan kemudian. Desa kedatangan 4 perwakilan pertama dari wilayah yang berbeda. Mereka tinggal bersama warga, bukan di penginapan, agar memahami langsung kehidupan sehari-hari. Mereka ikut menanam, ikut belajar, dan ikut gagal saat alat tidak bekerja. Raka tidak menjadi instruktur. Ia hanya memfasilitasi. Ia percaya, guru terbaik adalah pengalaman yang hidup. Di minggu keempat, sebuah kejutan datang. Dio pulang lebih cepat dari programnya. Rambutnya lebih panjang, kulitnya lebih terang, tapi senyumnya masih sama. Ia membawa koper berisi modul, hasil riset, dan satu alat baru, router off-grid portable yang bisa dibuat dari bahan lokal dan memberi akses konten offline ke seluruh dusun. Mas Raka, katanya sambil membuka koper. Ini bisa jadi tulang punggung jaringan desa. Kita bisa isi kontennya sesuai kebutuhan. Dan bisa dibikin anak-anak sendiri. Sore itu, mereka kembali ke bengkel seperti dulu. Merakit, menguji, tertawa di tengah kabel kusut. Tapi kali ini, mereka tidak sendirian. 2 perwakilan desa lain ikut duduk di lantai, memperhatikan setiap langkah. Di luar, anak-anak berlarian sambil membawa hasil panen kecil dari kebun sekolah. Malamnya, hujan turun pelan.
Di ruang belajar, Raka menatap papan tulis yang kini penuh dengan jadwal, rencana proyek, dan kutipan-kutipan dari warga sendiri. Di pojok atas, kalimat yang ia tulis beberapa bulan lalu masih tertera jelas. Kalau tak ada jalan, maka kita ukir jalannya, dari tanah liat dan mimpi yang belum jadi. Ia memejamkan mata sejenak, lalu duduk di depan meja. Ia membuka buku catatannya dan menulis. Ternyata, setelah cahaya dinyalakan, tugas berikutnya bukan membuatnya lebih terang, tapi memastikan ia tak padam, meski diterpa angin dari segala arah. Dalam diam, ia berbisik seperti biasa. Bantu aku jaga ini terus. Ya Allah, biar tetap tumbuh, meski pelan. Biar tetap kuat, meski tak ramai. Dan malam itu, bukan hanya desa mereka yang menyala, tapi juga 4 dusun lain yang kelak akan membawa cahayanya sendiri, bukan dari listrik, tapi dari pengetahuan yang tumbuh dari akar. Musim berganti, dedaunan meranggas, sawah mengering sementara, dan malam-malam terasa lebih panjang. Tapi di desa itu, perubahan musim tak lagi ditakuti. Mereka telah belajar beradaptasi, bukan hanya dengan cuaca, tapi juga dengan arus zaman yang kini tak bisa dicegah. Pusat belajar mandiri desa sudah tak lagi hanya satu bangunan. Di sampingnya, berdiri paviliun kecil dari bambu dan tanah liat, tempat warga bisa berdiskusi, menonton film dokumenter, atau sekadar minum teh setelah maghrib. Dio menyebutnya warung ilmu, dan nama itu melekat begitu saja. Kini, desa bukan hanya penerima tamu. Mereka mulai mengirim tim kecil ke dusun-dusun yang pernah belajar dari mereka. Raka membagi waktu antara mendampingi warga lokal dan mengunjungi dusun baru. Tapi ia tetap menolak gelar, pakar, atau penggerak nasional, seperti yang media-media mulai sematkan. Aku cuma tukang tambal jalan, katanya suatu malam pada Rini. Kalau ada yang bolong, kita tambal. Kalau mereka bisa jalan sendiri, ya kita minggir. Namun, meskipun semua tampak baik, Raka menyimpan kekhawatiran yang hanya dia simpan sendiri. Ia mulai melihat gejala yang tak asing, rasa puas diri. Beberapa anak yang dulu rajin datang belajar, kini mulai merasa sudah tahu segalanya. Beberapa warga mulai berhenti hadir dalam forum desa, merasa cukup karena sudah punya listrik dan internet. Bahkan ada yang lebih sering sibuk menerima tamu dari luar, ketimbang menyentuh kebun mereka sendiri. Raka duduk sendiri di bengkel yang mulai sepi di malam hari. Lampu-lampu menyala, tapi ruang terasa kosong. Ia teringat masa awal dulu, saat mereka menyalakan satu bohlam dari panel kecil, dan semua anak berteriak gembira. Kini, ada 15 bohlam, tapi tak ada lagi yang bersorak. Ia paham, ini fase berikutnya dari perubahan. Tapi ia tak ingin api yang dulu dinyalakan karena lapar akan belajar berubah jadi bara yang hanya dijaga demi citra. Keesokan harinya, Raka memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan cuti dari pusat belajar. Warga berkumpul ketika ia mengumumkannya. Banyak yang bingung. Beberapa menolak. Tapi Raka menjelaskan. Kalau semua tanya sama saya, semua minta diputuskan saya, nanti pusat ini jadi milik saya. Padahal ini milik kita semua. Jadi, sekarang saya mau lihat kalau saya minggir sebentar, siapa yang maju ke depan? Dio menatapnya dengan paham. Rini tersenyum lembut dari jauh. Dan perlahan, satu persatu warga mulai mengangguk. 2 minggu kemudian, Raka benar-benar pergi. Bukan ke kota, bukan ke luar negeri, tapi ke desa kecil di balik bukit yang belum punya listrik sama sekali. Ia tak membawa kamera, tak membawa undangan, hanya membawa ransel kecil, buku catatan, dan satu set alat sederhana untuk membuat cahaya. Ia tinggal bersama petani tua bernama Mbah Lono, tidur di lantai tanah, makan singkong rebus dan air sumur. Tapi ia bahagia. Tak ada sambutan, tak ada pujian, hanya ketulusan. Selama 4 minggu, ia membangun sistem lampu darurat dari botol plastik seperti dulu. Ia ajarkan 2 pemuda lokal cara menyambung kabel dengan benar, cara menjaga baterai, dan cara menyalakan komputer bekas agar anak-anak bisa belajar menulis. Di malam ke-30, saat semua rumah sudah bisa menyala meski hanya sebentar,
Raka duduk di depan rumah Mbah Lono sambil menatap langit. "Sampean ini orang kota, ya?" tanya Mbah Lono tiba-tiba. "Bukan. Saya orang desa. Tapi pernah hilang arah. Terus sekarang nemu arahnya lagi." Raka tersenyum. "Belum. Tapi saya tahu jalannya nggak harus lurus. Kadang muter, kadang sepi." Malam itu, ia kembali menulis di bukunya. Tangannya tak lagi sekencang dulu, tapi kalimat yang ia tulis lebih dalam. Jika ingin memastikan cahaya tak padam, jangan cuma jaga lampunya. Jaga juga niat orang-orang yang menyalakannya. Keesokan paginya, ia pamit. Tak ada pelepasan. Tak ada pelukan. Hanya doa diam-diam dari Mbah Lono dan satu bingkisan kecil berisi ubi mentah. Di punggung, ransel kembali berat, bukan oleh barang, tapi oleh beban harapan yang baru. Ketika ia pulang ke desanya, ia terkejut. Pusat belajar tetap hidup. Bahkan lebih hidup. Rini mengatur kelas membaca. Dio mengembangkan sistem manajemen konten lokal. Dan pemuda-pemuda yang dulu diam kini mulai berbicara dalam forum. Tapi yang paling menyentuh Raka adalah saat seorang anak kecil datang kepadanya, menyerahkan gambar tangan di atas kertas. "Ini gambar saya sama lampu yang Mas Raka bikin. Saya mau jadi kayak Mas nanti." Ia tidak menangis, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Malam itu, seluruh desa kembali berkumpul. Tapi bukan untuk menyambut Raka. Mereka menyambut diri mereka sendiri. Versi baru yang lebih percaya, lebih mandiri, dan lebih bersyukur. Di depan semua orang, Raka hanya berkata, "Saya pergi bukan karena lelah, tapi karena saya ingin pastikan kalau saya hilang besok, tempat ini tetap nyala. Dan malam ini, saya tahu kita nggak butuh satu cahaya besar. Kita butuh banyak cahaya kecil yang terus menyala bersama." Suara tepuk tangan tak terdengar nyaring. Tapi tatapan warga, sorot mata anak-anak, dan senyum Rini yang tenang, semua itu cukup jadi jawaban. Dan ketika malam benar-benar turun, cahaya dari desa itu menyebar seperti bintang, kecil, tapi tak pernah hilang. Angin pagi berembus pelan, membawa wangi embun dan aroma tanah basah dari ladang yang baru ditanam. Matahari muncul malu-malu di balik perbukitan, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Di jalanan desa, langkah kaki terdengar, langkah Raka, seperti biasa, lebih awal dari ayam berkokok. Tapi pagi itu berbeda. Ia tak membawa kabel atau catatan. Tak sedang menuju bengkel atau sawah percobaan. Di tangannya hanya ada satu tas anyaman kecil berisi beberapa buah mangga dan 2 lembar kertas berisi undangan. Satunya dari kementerian, satunya dari luar negeri. Undangan itu mengajaknya tampil di forum internasional tentang transformasi digital akar rumput. Mereka ingin mendengar cerita desa, cerita perjuangan, cerita tentang cahaya yang menyala bukan karena modal besar, tapi karena tekad yang tak pernah menyerah. Raka membacanya berulang kali, tapi belum memberi jawaban. Ia tak tahu apakah harus pergi, atau justru harus tetap tinggal, karena bagi Raka, yang paling berat bukan perjalanan jauh, tapi perpisahan dari hal-hal yang membuat hidupnya berarti. Sejak pulang dari dusun terakhir, Raka hidup dalam keseharian yang tenang. Ia tak lagi menjadi pusat perhatian, dan ia merasa nyaman begitu. Anak-anak tetap belajar, warga tetap berdiskusi. Rini membuka kelas membaca untuk ibu-ibu, dan Dio sedang menyiapkan proposal untuk membangun pusat dokumentasi desa. Namun, diam-diam, Raka menyadari bahwa semua ini tak mungkin selamanya bergantung padanya. Ia hanya satu orang. Waktu akan berjalan. Orang akan berganti. Tapi apa yang mereka tanam, itu yang harus terus hidup. Maka hari itu, ia tidak hanya membawa undangan. Ia membawa keputusan. Ia menuju balai desa, tempat forum mingguan biasa diadakan. Tapi kali ini, ia yang berbicara lebih dulu. "Saya mau pamit," katanya. "Tenang." Beberapa orang sontak kaget. "Pamit kemana, Mas Raka?" tanya Buati. "Saya mau keluar sebentar. Mewakili desa ke forum luar negeri. Mungkin 2 bulan. Tapi yang lebih penting, saya mau mulai mundur dari semua posisi formal di pusat belajar." "Loh, kok malah mundur?"
Raka tersenyum. Karena saya sudah lihat sendiri, tempat ini bisa berdiri tanpa saya. Dan justru itu yang paling saya banggakan. Ini bukan cerita tentang saya. Ini cerita tentang kita semua. Ruangan hening. Tapi bukan karena tak setuju. Hening yang lahir dari pemahaman. Dari kedewasaan kolektif yang tumbuh selama bertahun-tahun. Lalu Wira, pemuda pendiam yang kini jadi pengelola program energi desa, berkata pelan. Kalau Mas Raka percaya kami bisa, kami pun percaya Mas Raka pantas bawa nama kita kemanapun. Hari keberangkatan tiba. Warga mengantar Raka ke terminal. Tidak dengan seremoni, hanya pelukan hangat dan bekal dari dapur warga. Dio memberi flash disk berisi dokumentasi semua kegiatan desa, biar dunia tahu bentuk nyata dari gotong royong. Rini dan anak mereka berdiri paling belakang. Anak kecil itu kini sudah lancar membaca dan menulis satu kalimat kecil di buku tulis. Ayah pergi biar desa lebih besar. Raka membaca tulisan itu sebelum naik ke bus. Ia tidak menangis, tapi dada yang dulu penuh luka kini dipenuhi haru yang nyaris tumpah. Perjalanan panjang membawanya ke luar negeri. Negara asing, bahasa asing, wajah-wajah asing. Tapi saat ia berdiri di panggung forum internasional, mengenakan batik dan membawa tanah dari desanya dalam botol kecil, ia merasa seperti sedang berdiri di tengah kebun yang sudah ia tanam sendiri. Ia membuka presentasinya dengan tenang. Saya bukan ahli teknologi. Saya bukan lulusan universitas. Saya hanya seseorang yang ingin hidup lebih baik, tanpa harus pindah dari tanah kelahiran. Kami tak mulai dari laptop atau jaringan. Kami mulai dari lilin. Tapi lilin itu tidak padam, karena kami meniupnya bersama. Tepuk tangan terdengar. Kamera memotret. Delegasi dari berbagai negara mencatat. Tapi bagi Raka, semua itu bukan yang utama. Yang utama adalah, ketika ia kembali pulang, desa itu masih menyala. Masih hidup. Masih tumbuh. Dan ia tahu, saat itu nanti tiba, ia tak lagi pulang sebagai penyuluh atau penggerak. Ia hanya pulang sebagai seseorang yang dirindukan oleh tanahnya sendiri. 2 bulan kemudian, Raka berdiri di pinggir jalan desa. Langkahnya lambat, ranselnya lebih ringan, dan wajahnya bersih oleh waktu yang ia lewati dengan ikhlas. Ia menatap bukit-bukit di kejauhan, sawah yang mulai menguning, dan anak-anak yang bermain di dekat kebun sekolah. Rini berdiri di depan rumah. Anaknya melambai dari kejauhan. Dan saat itu, Raka tahu, pulang yang sebenarnya bukan ketika ia kembali ke rumah. Pulang adalah ketika ia tahu, apa yang ia tinggalkan telah tumbuh tanpa dirinya. Ia duduk di bangku bambu di depan pusat belajar. Dio duduk di sebelahnya, menyodorkan secangkir kopi hangat. Lihat, Mas, kata Dio. Mereka semua bergerak sendiri sekarang. Raka mengangguk. Bagus. Sekarang tugas kita bukan memimpin. Lalu, kita cukup jadi akar. Dio tersenyum. Akar nggak kelihatan, ya? Ya. Tapi kalau akar hilang pohonnya nggak kuat. Hari itu, langit begitu jernih. Desa itu masih seperti dulu. Sederhana, sunyi, dan jauh dari pusat kota. Tapi dari tempat itulah, lahir gelombang perubahan yang tak bisa lagi dibendung. Dan saat malam turun, Raka berdiri di depan halaman, menatap bintang-bintang, lalu berbisik. Terima kasih, ya Allah. Aku nggak minta jadi siapa-siapa. Cukup jadi bagian dari cahaya yang tak pernah padam. Malam itu, lampu-lampu kecil tetap menyala. Tapi yang paling terang adalah rasa tenang yang tak lagi butuh pengakuan. Karena bagi Raka, cahaya sejati bukan yang membuat orang melihat kita, tapi yang membuat orang melihat harapan dalam diri mereka sendiri.